selamat malam Bang Eja. Halo. Oke Bang Eja, ini kami mengucapkan terima kasih loh Bang, sebesar-besarnya nih karena Bang Eja udah mau nih untuk ngisi podcast kita di acaranya Excinetur Auto Podcast malam hari ini. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana kesibukannya? Lancar? Paling kuliah sih. Kuliah ya? Lagi padat-padatnya nih Bang? Mau ujian sih. Oh mau ujian, oke kita doakan ya guys, semoga ujiannya Bang Eja dilancarkan, oke? Amin. Oke, nih Bang Eja, malam hari ini gimana rasanya nih ketika kami undang nih Bang Eja buat datang untuk ngisi podcast di sini? Wah, kalau aku pribadi sih mengucapkan besar-besar terima kasih lah ya telah diundang ke podcastnya Excinetur Auto Podcast. Ada perasaan terkejut-kejut dan gemetar gitu Bang gitu? Enggak karena kan sih. langsung ini nih kayak di tag gitu kan? Kayaknya enggak sih. Oke, berarti udah termasuk yang sudah terbiasa di depan kamera seperti yang Bang Ejak ya. Oke, ini Bang, sebelumnya Bang udah tahu nggak nih kita bakalan bahas tentang apa? Udah ya, karena kita juga udah komunikasi ya sebelumnya. Pasti. Iya. Jadi gini guys, jadi malam hari ini kita memang bakalan bahas nih seputar cowok gitu kan. Kayak aksesoris mobil yang biasa itu selalu diidentikan dengan cowok. Nah, kalau dari sisi cewek kan kita bertanya-tanya dong, sebenarnya apa sih menariknya gitu kan aksesoris mobil ini? Nah, mungkin boleh dikasih openingnya gitu Bang, gimana tanggapannya? Kalau untuk hobi cowok sih memang kebanyakan otomotif ya. Salah satunya memang yang fungsional, yang sangat-sangat fungsional lah. Kita butuh tuh kayak memang kayak bilet, kayak penerangan lah gitu. Jadi kalau misalnya pun mobil kita bagus tapi penerangan kita kurang kan ya sama aja. Gitu sih. Gitu, kayak ibaratnya karena penerangan juga ya gitu kan? Karena penerangan. Salah satu penerangan yang ada di kendaraan, dimana kendaraan ini juga ibaratnya safety lah ya untuk kita kendarain. Nah ngomong-ngomong nih teman-teman sekalian, mungkin dari aku sendiri belum ngasih tahu nih. Jadi Bang Eja ini salah satu brand ambasadornya dari Excinetur. Ya bener kan Bang? Benar. Oke, udah berapa lama Bang jadi brand ambasadornya Excinetur? Kalau saya join kebetulan dari bulan Desember. Kalau untuk sekarang ini udah terhitung bulan Juni ya. Tanggal 23 udah termasuk 6 bulan lah untuk di join di Excinetur Auto Garage. Oke, baru udah masuk ya 6 bulan berarti ya udah sebagai masuk. brand ambassador. Nah, kalau yang aku tahu nih, Bang Eja juga satu sisi sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa juga, terus brand ambassador juga. Saking produktifnya nih langsung dua nih ya. Dua posisi gitu. Nah, untuk nyimbangin ini deh gitu. Karena kan kita taunya mahasiswa ya pastilah kita sibuk. Siapa sih yang nggak sibuk gitu kan? Apalagi pendidikan memang adalah yang utama lah ibaratnya gitu kan. Nah, dari sisi Bang Eja sendiri gitu, gimana tuh caranya tuh untuk menyeimbangkan gitu kan antara dua hal ini? Kalau yang pertama tuh kita sebagai mahasiswa tuh kan tetap harus memprioritaskan sebagai mahasiswa tuh ya belajar, kuliah. Intinya apapun sebuah hobi tuh pasti tetap diutamakan tuh adalah pendidikan. Karena harapan orang tua kita tuh pasti anaknya tuh lebih maju, lebih pintar, lebih sukses. Ya itu sih, hobi tuh ibaratnya pengisi waktu kosong sih. Iya. Berarti di sini yang bisa kita petik adalah kayak pendidikan adalah yang utama, paling utama. Brand ambassador tetap yang pertama gitu. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Saking kerennya nih, udah langsung dua posisi nih. Mahasiswa juga, brand ambassador juga gitu kan. Yang produktifnya. Terus dari Bang Eja sendiri kenapa gitu waktu itu tuh ngerasa kayak wah tertarik nih bergabung jadi brand ambassador Excinetur? Karena yang kita tahu kan Excinetur Auto Garage ini kan kita belum punya brand ambassador lah kemarin kan. Kita juga butuh promosi untuk media dan lain-lain. Ya tertarik sih untuk join ke Excinetur Auto Garage. Tertarik gitu. Ada nggak kesulitan di awal-awal nih sebagai brand ambassador? Karena ini baru yang pertama kali nggak jadi brand ambassador? Baru pertama kali. Baru pertama kali megang. Seorang anak muda guys ya, kuliah gitu, dan dia baru pertama banget jadi brand ambassador. Ini gimana Bang? Awal-awalnya gitu? Ya awal-awalnya yang kita tahu, apalagi baru-baru join lah ya kan, kita merasa terkejut. Apa ini? Ya contohnya kayak toko pasti mengharapkan suatu brand ambassador tuh mempromosikannya
Ya salah satunya kalau misalnya kita gagal mempromosikan ya kita sebagai laki-laki sebagai penanggung jawab lah pasti merasa gagal gitu. Yang kedua juga kayak mana ya? Ya harus kayak lebih enak sih. Kayak mana ya? Kayak lebih terbantu. Lebih memudahkan. terbantu iya. Heeh. Lebih semangat lah gitu. Kayak kita harus punya tanggung jawab, kita harus membawa konsumen lagi ke toko. Ya itu sih agak memberatkannya karena pemula kan. Jadi agak terkejut lah. Itu sih. Oke, tapi keren sih Bang gitu kan. Karena jadi mahasiswa gitu kan. Terus tiba-tiba jadi brand ambassador yang memang ibarat tuh kita tuh lebih banyak nge-branding kan, nge-branding karena kerjasama dengan toko juga kan. Gitu. Nah dari Bang Eja sendiri, kayak kenal X-Signature tuh sebenarnya udah lama atau memang kayak baru-baru gitu? Kalau kita kenal dari X-Signature itu memang udah lama sih. Sebelum adanya di Arenka kita juga sudah kenal. Dari Jalan Riau sih udah tahu karena banyak kawan-kawan kemarin masang lampu di situ juga kan. Jadi kayak dari orang ke orang lah tahu-taunya. Terus juga kita cek ke media kayaknya rapi, kokoh, presisi lah gitu, lebih safety masangnya. Terus juga di Signature ini penuh tanggung jawab lah, misalnya banyak ya kayak garansinya memang ditanggung gitu. Itu sih. Oke. Karena tadi Bang Eja udah bahas kan, kalau ternyata pertama kali itu di Jalan Riau ya Bang. Jalan Riau. Nah mungkin sedikit informasi aja ya kepada teman-teman semua. Jadi Signature ini nggak cuma ada di Pekanbaru atau di Arenka, bener ya. Kita ada di Pekanbaru, terutama yang di Arenka, terus di Jalan Riau juga, terus kita juga ada di Gading Serpong. Nah untuk yang ada di Gading Serpong bisa juga. Terus ada di Batam dan juga di Jambi. Serta nih yang di Kalimantan ada di Samarinda juga. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak masih kepo nih X-Signature adanya di mana aja ya. Jadi memang nggak cuman di Riau. Iya, nggak cuman ada di Riau aja teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Bang Eja, kalau terkait gini, kita kan ada nih yang kata-katanya itu ibarat kenapa sih gitu kan aksesoris mobil ini selalu identik dengan cowok. Tadi kan udah dijawab nih sebelumnya. Tapi ada nggak sih kayak hal menarik lainnya gitu? Kayak yang memang benar-benar kalau misalkan kayak cewek gitu kan kalau udah ngelihat skincare lah ibaratnya kan. Siapa sih yang nggak tergoda gitu kan sama skincare gitu kan. Nah dari Bang Eja sendiri apa gitu yang benar-benar dicari gitu dari aksesoris mobil ini? Ya kalau cowok sih lebih bagusnya, lebih banyaknya sih biasanya memang lebih ke fungsional sih. Kayak contohnya ya kalau lampu kan kita tahulah dari pabrik kurang lah untuk pencahayaannya. Ya kita upgrade ke bilet supaya penerangan lebih maksimal. Terus yang kedua cowok memang lebih suka kayak kalau kita tahu memang kayak investasi sih kalau upgrade ke mobil itu. Investasi. Itu sih. Ya investasi. Kayak ibaratnya kita udah ngebeli barang nih untuk yang ibaratnya tuh ya masih bisa lah ya untuk diperjualbelikan lagi gitu kan. Karena nggak habis gitu aja ya kan untuk dari produk-produknya atau yang di upgrade-nya ini. Nah nih Bang Eja, sebelumnya kan dari aku sendiri udah ngeliat nih kayak Bang Eja ini juga aktif ternyata di media sosial gitu kan. Ngeliat kayak dari Instagram ataupun TikTok ya teman-teman, ada itu kayak hasil upgrade lah ya Bang, hasil upgrade dari mobil-mobilnya gitu kan, custom lampu dan sebagainya. Nah untuk teman-teman nih yang kepo nih gimana sih gitu kan video dari Bang Eja ini dari sosial medianya, yuk kita lihat sama-sama. Bang Eja, ini kan tadi kita udah ngeliat ya hasil dari video-video dari Bang Eja lah. Menurut Bang Eja sendiri ini termasuk cara Bang Eja sendiri untuk nge-branding atau bagaimana gitu? Ada nggak hal lainnya? Kalau membranding sih itu bahasa sekalian sih, kayak sekalian ya benar. Lebih ke hobi sih. Hobi itu kayak hobi tersalur, branding pun tersalur. Jadi memang biar nggak kerja dua kali sih bahasanya. Jadi kayak nge-branding iya, menyalurkan hobi iya, gitulah.
Oke. Tapi untuk sejauh ini emang aktifnya kedua-dua itu Bang? Kedua-duanya. Instagram juga, TikTok juga. Sekarang lebih ke TikTok sih, karena adsense ke TikTok itu lebih besar daripada IG. Karena ngincar FYP TikTok kalau di akun saya lebih gampang sih menurutnya. Oke, ngejar-ngejar FYP. Karena kalau saya sendiri ngeliat sih memang ya kayak cowok-cowok ini ya adalah saya scroll lah kan TikTok gitu kan. Terus ada ngeliat tuh yang kayak cowok-cowok tuh memang kayak videoin mobil-mobil kesayangan dia lah gitu kan dan sebagainya. Berarti ini juga termasuk salah satu hobi dari cowok sendiri ya Bang gitu? Ya. Berarti bukan memang karena tuntutan dan sebagainya lah ya? Enggak sih. Karena hobi itu kan kayak kita juga melihat dari hobi itu bisa melihat dari karakternya juga. Contohnya kita contoh mobil-mobil tinggi kayak nggak mau ceper, ya kita tahu mobil-mobil tinggi biasanya ya standar atau kayak memang hobi memang tinggi itu kayak biasanya ke off-road atau kayak ke jalan-jalan tanah lah. Terus juga yang kedua kalau yang ceper-ceper yang kayak anak muda sekarang lah, anak-anak diesel muda sekarang itu biasanya kan anak-anak dalam kota ya kayak biasa kita sebut starboy sih. Oke, starboy. Berarti Bang Ijak masuk yang mana nih Bang? Kalem boy. Kalem boy gitu ada ternyata ya guys. Untuk kepribadian kalem boy gitu dari mobil. Oke, boleh kalem boy gitu. Nah, dari Bang Ijak sendiri juga tadi kan udah bahas nih kayak menyangkut lah ya kayak kepribadian diri sendiri dengan mobil kita. Nah, Bang Ijak kalau misalkan ke e-signature, produk yang paling Bang Ijak cari itu biasanya apa? Kalau untuk sekarang lebih ke mini laser sih, nggak diperbanyak, dipenuhin nggak, cuman kayak lebih dimaksimalkan lah untuk cahaya lampunya. Jadi kayak kita tahu headlamp fog lamp juga memang nggak semuanya sempurna, kayak ada yang kurang gitu kan. Jadi memang butuh penerangan tambahan lah gitu. Jadi kayak ada mini laser kayak 1 mata, 2 mata, ada yang 3 mata. Itulah. Terus juga yang 1 mata nih ada juga yang slimnya, jadi nggak harus motong grill juga kita lagi. Jadi udah safety lah. Oke, berarti memang lebih banyaknya itu ke mini laser gitu. Tapi emang dari awalnya memang udah mini laser atau memang sebelumnya juga udah ini? Belum, awalnya belum. Awalnya belum, memang udah langsung jatuh cinta itu ke mini laser dulu mini laser gitu. Sih. Selain itu tadi Bang alasannya apa sih jadi alasan gitu? Kenapa harus mini laser? Ibarat nih, kita tahu ya e-signature itu kan banyak nih produk-produknya, Fuji gitu kan, proyektor atau yang lainnya. Selain dari mini lasernya gitu, ada nggak sih yang jadi incaran Bang Ijak juga nih? Lebih ke look kayak otomotif, stop lamp, headlamp, custom headlamp kayak RGB, gitu kayak ya. Kayak balance arm, kita juga balance arm. Iya. Gitu sih. Lebih ke hal seperti itu ya Bang? Seperti itu. Kayak banyak, ya sih. Kalau dari, kan sama-sama kita tahu juga ya, kalau e-signature itu sendiri juga nggak cuma jual lampu gitu kan. Nggak jual lampu mobil. Mungkin Bang Ijak mau ngasih spill juga nggak? Apa-apa aja gitu yang ada di e-signature? Oh boleh, di signature kita ada jual grill mobil, kita ada jual custom lampu, headlamp lampu aftermarket, kita ada juga soft film, ada juga kayak stop lamp, banyak sih. Susah juga dibilangin satu-satunya. Gitu. Tapi Bang, ini ngomong-ngomong tadi kan mini laser ini kan berarti kan lebih ke lampu-lampu juga ya? Yeah. Sebelum Bang Ijak masang mini laser, apa biasa kendala dari Bang Ijak kalau misalkan bawa mobil lah ya, bawa mobil gitu kan, tanpa ngebandingin lah sebelum dan sesudah masang gitu. Ya, sebelumnya ya kita tahu lah dari pabriknya itu kan gimana? Yang kita tahu dari pabrik itu kan kurang kan. Jadi kita memang butuh bilet sih supaya penerangan maksimal, apalagi yang khususnya orang-orang suka touring, orang-orang yang suka hobi jalan jauh lah, itu sangat membantu sih menurutku. Ya sebelumnya ada nggak tuh Bang kayak kejadian itu, misalkan kayak pernah Kak malam-malam gitu kan, mungkin di jalan gelap tiba-tiba lampu aku kayak gini gitu? Enggak sih. Berarti memang belum ada ya kejadian seperti itu. Belum. Tapi semenjak dari ada mini laser nih gimana Bang? Wah itu sangat terbantu sih menurutku. Terbantu banget ya untuk jalannya sendiri. Tapi memang kalau dari Bang Ijak sendiri, menurut Bang Ijak
apa sih untuk perbedaannya itu? Perbedaan antara mini laser dengan Pro-G-nya deh. Mini laser kan otomatis dia yang kayak kecil-kecil gitu kan lampunya kan. Kalau kita itu nggak bisa membandingi sih, karena satu karakter setiap brand tuh pasti ada. Kayak Pro-G memang diperuntukkan kayak memang kita tahu lah Pro-G kan kalau untuk penyiarannya kan luas. Kalau mini laser tuh kan memang kayak di satu tempat kayak petak depan gitu. Jadi itu sih. Tapi kesamaannya mereka sama-sama membantu lah ya. Sama-sama membantu lah. Sama-sama kayak ya saling melengkapi lah ibarat Saling gitu kan kalau di dalam mobil gitu kan. Nah, itu tadi dari Bang Eja tentang lampu-lampu, mini laser dan sebagainya gitu. Terus juga dari Bang Eja sendiri termasuk kategori cowok yang royal nggak untuk perkara aksesoris mobil? Kalau royal sih, karena royal kali enggak, kita juga bakal mikirkan diri sendiri sih. Karena kan yang kita tahu kan, apalagi banyak anak-anak muda ini kan taunya minta sama orang tua kan. Yang kita tahu kan orang tua susah payah nyari duit, anak kemakan gengsi di kota. Itu sih lebih ke sesuaikan lah sama dompet lah gitu. Mungkin dari Bang Eja ada nggak kayak misalkan mau ngasih tahu nih ke anak-anak muda selainnya, karena kan kebanyakan anak muda mungkin ada beberapa yang mereka tuh paham kalau misalkan mau upgrade mobil ini ya mereka punya lah cara manajemen keuangan mereka sendiri gitu kan. Nah kalau dari Bang Eja sini gimana nih untuk ngasih tahu ke anak-anak muda sekalian untuk ibarat tuh ambur-amburkan uang tapi dengan ibaratnya itu ada ininya keuntungannya tersendiri gitu, nggak sekedar ambur-ambur doang gitu. Ya kita kalau sebagai ibaratnya kita perintis lah. Kalau perintis tuh cari yang fungsional lah, cari fungsional yang kayak memang kita menghabiskan duit itu bukan betul-betul habis ya. Memang bisa dijual lagi misalnya, entah dijual tuh contohnya misalnya kita mau upgrade lebih tinggi misalnya spare partnya atau misalnya memang lagi keadaan darurat gitu sih. Jadi kita memang nggak habiskan sia-sia. Lebih kepada fungsionalnya gitu Bang, fungsionalnya. Tapi kalau emang setahu dari Bang Eja sendiri, emang lebih banyak tuh kalau cowok tuh biasa kalau nggak upgrade tuh apa sih gitu? Apa aja yang biasa di upgrade gitu? Kalau cowok banyak sih, lampu, velg, knalpot, fitment tuh ceper ya, kayak ceper atau kaki-kaki gitu. Iya. Jadi supaya mobil tuh kalau misalnya kita main fitment nih, supaya kalau misalnya di jalan lubang tuh nggak hantuannya tuh nggak keras lah gitu, empuk. Itu sih. Kalau lampu fungsionalnya itu penerangan. Kalau knalpot itu ya itulah namanya anak muda. Iya, itu sih. Bener. Tapi kalau dari Bang Eja emang lebih ke ininya ya, lebih ke lampu sama fitment sih. Tapi ada rencana nggak Bang? Gitu. Kalau misalkan nih dapat rezeki nih, ada, dikasih rezeki mau upgrade yang lain gitu, ada, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti. Dalam waktu dekat ini Bang? Kayaknya belum. Oke, masih mikir-mikir dulu ya. Ya, karena kan nggak mungkin kan tiap hari kita nge-upgrade atau gimana nya gitu. Saking cinta malah tau sama hobi kan gitu. kayak itu. Tapi dari lingkup teman-temannya Bang Eja sendiri, mereka juga tertarik nggak tuh? Ketika atau mereka ini tertariknya awal mulanya karena Bang Eja sendiri gitu? Enggak sih, orang tuh udah mulai duluan. Udah mulai duluan. Karena melihat itu Bang Eja juga tertarik gitu? Kayak melihat mobil orang tuh kan ada tipe yang sama kayak Innova misalnya contohnya kan. Kayak, keren. Nabung biar bisa terbeli. Iya. Itu sih. Nah, bentar. Tadi bahasnya tentang keren nih. Ini kan kalau ya mungkin kita sebagai cewek lah ya, pasti kita perlu kayak penjelasan keren gitu kan. Ini kerennya itu yang dari segi mananya gitu, cara memandangnya cowok gitu terhadap ya sisi kerennya dari kendaraan lah gitu. Itu beda-beda sih orangnya. Kayak, dari Bang Eja aja deh. Kayak ini pendapat pribadi lah ya. Pendapat pribadi ini kalau kita tengok tuh looksnya itu kayak mewah tapi nggak norak. Itulah kayak misalnya main lampu dia tuh banyak tapi nggak norak tuh. Oke, kayak gitu. Ibaratnya gimana tadi yang
yang nggak norak-norak amat lah ya. Nggak norak-norak amat tapi mewah lah. Oke, tadi udah nih kayak udah di-spill nih, kasih tahu kan yang gimana sih caranya untuk upgrade yang sesuai lah gitu ya kan. Nah, mungkin boleh nih Bang Eja sebagai penutupnya nih, Bang Eja ada nggak mau ngasih kayak pesan-pesan gitu kan ke teman-teman yang lain, karena juga nih kita juga lagi ada nih produk-produknya yang ada di e-signature gitu kan, perlampuan-perlampuan. Boleh Ya, Bang Eja? Kalau pesan-pesannya sih belilah produk sesuai kebutuhan. Jangan kayak ikut gengsi. Jadi beli barang yang memang sesuai sama kantong, jangan memaksakan diri. Itu sih. Gitu. Tapi yang paling terpenting ini nggak sih Bang, produk-produk yang ibaratnya jangan sampai yang terbeli yang KW-KW-an ya kan? Jangan itu, Karena jangan itu kali. bahaya banget, ya kan? Bener banget Bener. Bang? Duit Bahaya banget. habis. Iya. Duit habis, hasil sia-sia, keluar 2 kali. Iya. Bagus keluar mahal tapi sekali beli tahan lama. Itu sih. Ya, gitu kalau prinsip cowok ya Bang. Prinsip Yang cowok. penting bisa tahan lama gitu ya. Biar mahal tapi awet. Daripada Oke. beli yang murah-murah tapi masang 2 kali. Iya, Ribet. pengeluaran lebih nambah lagi ya lebih kan. nambah. Nah, gitu teman-teman. Jadi di e-signature tuh memang banyak banget produk-produk yang bisa teman-teman beli, dan di sini juga udah ada langsung jasa pemasangannya. Jadi nggak perlu khawatir dan bakal ada garansinya juga. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan nanti ada kendala dan sebagainya di mobilnya gitu. Bener kan Bang Eja? Benar. Bener gitu. Nah mungkin itu teman-teman dari pembahasan kita, topik kita, atau podcast kita pada malam hari ini. Gimana Bang? Setelah dari perbincangan ini? Keren sih. Keren Nggak ya? nyangka. Karena ini Bang Eja ini termasuk orang pertama kita panggil untuk podcast bareng nih dengan yang signature gitu. Jadi kita tangan dulu dong buat Bang Eja ya. Oke. Thank you Bang Eja. Thank you, Semoga Kak. lain waktu kita masih bisa jumpa lagi ya. Tapi Boleh. biasa bakalan jumpa lagi ya. Tapi Jumpa kan lagi. Kesini Pasti lagi. bakal kesini Iya, lagi. benar. Oke teman-teman semua. Jadi untuk yang mau custom lampu atau beli aksesoris mobil yang lainnya bisa langsung aja datang ke e-signature Auto Garage di Pekanbaru atau di Jalan Riau atau di cabang-cabang Batam, Gading Serpong, Jambi, dan Samarinda. Nah mungkin itu saya Megi Hedenura Saya Reza, mohon izin pamit. dan sampai jumpa.